Ketika kita mulai masuk detail masail tarbiyah, tentu ini beragam masailnya dan menuntut waktu yang cukup panjang, menuntut tenaga dan pikiran lebih banyak dari kita. Satu pertanyaan tentang bimbingan syariat terkait boleh tidaknya memukul anak didik. Sebatas yang ana tahu, sebagian ulama kita menjawab boleh memukul anak didik dalam batas-batas sebab-sebabnya dan batas-batas thariqah, cara memukulnya. Batas-batas sebab, tentu tidak semua kesalahan diselesaikan dengan dipukul dan dipukul. Nah, syariat membimbingkan secara global atau terkait dengan beberapa amalan seperti masalah sholat, masalah as-sholat. Di situ ada isyarat tentang bolehnya memukul. Tapi di sini ada batas-batas. Pertama, batas umur kalau terkait dengan sholat. Muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'in wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin. Nah, kemudian bukan berarti ketika umur di bawah 10 tahun tidak dibolehkan memukul. Boleh, tapi dengan sekali lagi batas-batas tadi. Tidak semua kesalahan jalan keluarnya adalah dipukul. Nah, barakallahu fikum. Kita mesti berupaya seoptimal mungkin para pendidik untuk menanamkan al-mahabbah dan rahmah kepada anak didik. Memukul boleh dalam kondisi tertentu. Batas-batasnya antara lain ada batas-batas syar'i seperti tidak boleh memukul wajah, menampar, menempeleng. La tadribul wajah. Fa inna Allah khalaqa Adam ala suratih. Larangan untuk memukul wajah dengan segala bentuknya. Dengan tangan langsung atau melalui alat. Tidak dibenarkan. Batas-batas medis, jika itu memang benar secara medis, maka syariat kita juga membenarkannya. Tempat-tempat yang berbahaya, membahayakan, yang bisa membuat cacat seumur hidup. Tempat-tempat di situ ada posisi-posisi syaraf-syaraf penting pada tubuh manusia, termasuk anak-anak. Hindarkan. Tentu di sini kita perlu mengetahui batas-batas tersebut. Kemudian, tadi Anda katakan, jadikanlah memukul itu pada tahapan terakhir. Bukan tahapan awal. Tahapan awal itu butuh anak-anak itu merasakan bahwa para mudarrisin yarhamunahum. Para mudarrisin dan asatidzah benar-benar menyayangi mereka. Amalkan sunnah. Contohnya, ifsya'us salam kepada anak-anak kecil. Ala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Maukah kalian tunjukkan kepada sebuah amalan yang jika kalian terapkan, pasti kalian saling mencinta. Anak-anak didik kita sangat butuh ini. Apa? Afsyus salama bainakum. Ifsya'us salam. Perlu diajarkan kepada anak kita. Kita yang beri contoh. Assalamualaikum. Tegur sapa. Bekhair. Masya Allah. Abu bekhair. Abah antum sehat. Abinya salam ya buat abimu. Ini menunjukkan adanya kedekatan. Nah, salam buat abimu. Iya Ustaz. Nah, ini contoh. Di antara sunnah yang terbimbing dari Nabi SAW, tahadu tahabu. Salinglah kalian memberi hadiah. Pasti kalian saling mencinta. Anak-anak itu butuh untuk thiqah kepada kita. Dia yakin dan percaya amminya atau musyrifnya atau mudarrisnya, ustadznya sayang kepada dia. Sampai ketika dia mendapati ustadznya atau mudarris yang marah kepada dia, dia yakin ini ustadz sedang menyayangi saya, mencintai saya. Di antara bentuk munculnya dan lahirnya atau sebab lahirnya rasa cinta adalah at-tahaj. Saling memberi hadiah. Perlu anak didik kita berikan hadiah yang lumrah. Tidak ada takalluf. Ma baina hinin wa akhar. Ada anak nakal, jangan kemudian dicap ini nakal. Komunitas sana mengetahui, lingkungan nakal. Jadi gunjingan ini anak nakal. Tercipta di benak dia, saya anak nakal. Tapi adakan pendekatan.
melalui ifsya'us salam, hadiah, panggil. Ustaz dan juga ustaz-ustaz yang lain itu Masya Allah sayang sama kamu. Ini Ustaz ada hadiah, misalkan pensil atau kolam atau kolansuah atau sebuah buku sederhana, beri atau makanan, hadiahkan kepada. Akan mulai muncul rasa segan, rasa malu untuk dia melakukan kenakalan. Malu kepada Ustaz, Ustaz cinta saya, masa saya balas? Akan muncul yang seperti itu biidznillahi ta'ala. Tahadu, tahabu. Salinglah kalian memberi hadiah, pasti kalian saling mencinta. Ini yang sifatnya fardi, masing-masing mudarris. Bisa saja dirembukan di ma'had. Bagaimana anak-anak ini ada kegiatan yang merasakan adanya cintanya ma'had kepada mereka. Panggil mereka duduk-duduk, mereka sedang kesana kemari, gogo. Sini. Sini, assalamualaikum, ahlan, nah. Dibuka kalimat-kalimat yang baik. Atau mau beri hadiah silakan. Ustaz baru masak di rumah ini, memasak, menggoreng pisang goreng. Sini, Ustaz senang kalau kalian mau makan pisang goreng, Ustaz. Makan sini. Kalau diberi bilang apa? Jazakallah khair. Kalimat-kalimat seperti ini. Ini sebagai tahapan-tahapan. Tidak melulu bahkan nasihat. Antum mungkin para mudarisin sudah melihat adanya anak-anak yang kebal nasihat, iya enggak? Jenuh sudah. Nasihat dengarkan aja. Bahkan jadi pembicara di kalangan anak-anak. Dengarkan aja, selesai. Kemudian misalkan melibatkan orang tua. Kunjungan kita ke rumah anak-anak ini kepada orang tuanya. Maka yang saya katakan pendidikan itu berat loh. Pendidikan itu berat. Sebelum berbicara tentang mengunjungi orang tua, Rasulullah SAW menunjukkan bagaimana cara berbahasa dengan anak-anak. Tidak dibiarkan anak-anak bermain dengan dunianya sendiri, kita dengan dunia kita. Nah, kadang-kadang Rasulullah menegur anak-anak. Ma fa'alan nughair ya Aba Umair. Dengan bahasa anak-anak. Tasghir. Iya. Ma fa'alan nughair. Aisyah bermain. Tidak kemudian Rasulullah lewat begitu saja. Menyempatkan diri bertanya, "Ma dia Aisyah? Apa ini wahai Aisyah?" Dijawab, "Ini kuda." Karena ini anak-anak. Loh, kok kuda ada sayapnya? Dijawab oleh Aisyah. Kemudian Rasulullah SAW yakni tersenyum melihat kondisi yang seperti itu. Barakallahu fikum. Menjiwai dunia anak-anak dengan bahasa-bahasa. Ya gulam, ini u'allimuka kalimatin. Kalimat-kalimat yang indah. Tidak melulu, ayo sini. Kamu itu, cepat keluar. Ayo tulis. Akan melahirkan karakter yang tidak baik. Boleh suatu saat kita marah dalam batas-batas juga. Ingkar mungkar. Sekarang ada metode-metode yang kembalinya kepada ilmu filsafat, ilmu psikologi. La abadan, kembali pada Al-Quran was sunnah. Kalau ada anak berbuat nakal, jangan kita melarangnya dengan kalimat jangan. Nggak boleh mengatakan jangan. Dinuna mabni alal awamir wan nawahi. Rasulullah SAW ketika melihat Al-Hasan wal Husain makan tamar, yang Rasulullah tahu itu adalah tamar sadaqah. Sementara sadaqah itu tahrumu ala ahli bait, ala ar-rasul wa ahli baitih. Maka Rasulullah segera mengeluarkan kurma yang ada di mulut anak ini dengan mengatakan kakhin, kak. Itu perintah, jangan kamu lakukan ini, keluarkan. Hah? Tidak kemudian nanti biarkan dia selesai, nanti kita tukar dengan makanan lain. La, innaha minas sadaqah. Sejak sedini mungkin ada waktu-waktu seperti itu, tetapi anak-anak itu ternyata cinta kepada Rasulullah, senang ya untuk dekat dengan Rasul alaihi salatu wassalam. Demikian ulama kita bergaul dengan anak. Barakallahu fikum.